Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Naila Farha Salsabila dari PGSD semester 8. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menerangkan mengenai pembelajaran IPA di SD, yaitu pada tepatnya di modul 7 mengenai evaluasi proses dan hasil belajar siswa. Nah, pada modul 7 ini ada beberapa KB yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama ada KB 1 atau kegiatan belajar 1, yaitu mengenai evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan juga prinsip evaluasi. Lalu di kegiatan belajar 2 ada evaluasi proses belajar IPA di SD. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar 3 ada evaluasi hasil belajar IPA di SD. Nah, untuk yang pertama yaitu kegiatan belajar 1 mengenai evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan juga prinsip evaluasi. Nah, jadi menurut Bapak Pendidikan Nasional yang kita kenal yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, nah pendidikan itu memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. Nah, pendidikan ini menurut beliau adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik tidak hanya dari guru selama belajar, tetapi juga dari apa dan siapa saja selama peserta didik dalam keadaan bangun. Lalu sedangkan pengajaran adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik dari gurunya pada waktu belajar. Nah, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan ini mencakup pengertian yang sangat luas. Jadi pendidikan ini bisa diperoleh dari guru, tidak hanya diperoleh dari guru, melainkan dari lingkungannya atau juga dari orang tuanya, dari teman-teman terdekat siswa tersebut. Nah, sedangkan pengajaran ini, peningkatannya ini, kemampuan yang diperoleh ini lebih intens ke sekolah, yaitu kepada gurunya pada waktu belajar. Lalu Ki Hajar Dewantara ini juga pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Nah, tujuan pendidikan seperti ini oleh pakar pendidikan di tahun 1956 yaitu B.S. Bloom dan kawan-kawannya dibuat penjabarannya yang lebih rinci yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan. Nah, rincian taksonomi inilah yang sekarang banyak dilaksanakan di sekolah. Lalu ranah-ranah apa saja yang ada di dalam taksonomi tersebut? Nah, jadi dalam taksonomi tersebut itu terdapat 3 kawasan atau 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif atau ranah proses berpikir. Lalu yang selanjutnya ada ranah afektif atau ranah sikap hidup, dan selanjutnya ada ranah psikomotor atau ranah keterampilan fisik. Nah, untuk mengembangkan setiap ranah tersebut sampai pada jenjang yang paling tinggi harus melewati beberapa jenjang seperti yang tercantum dalam bagan 7.1 di bawah ini, yaitu pada halaman 7.5. Nah, yang pertama yaitu ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ingatan atau ditulis sebagai C1. Lalu yang selanjutnya ada pemahaman, lalu ada penerapan, selanjutnya ada analisis, sintesis, dan selanjutnya yang terakhir ada penilaian. Lalu untuk ranah afektif yaitu ada yang pertama ada menerima, lalu selanjutnya yaitu menanggapi, menghargai, mengatur diri, dan yang terakhir yaitu menjadi pola hidup. Nah, yang terakhir ada ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini ada yang pertama yaitu persepsi. Lalu selanjutnya siap bertindak.
lalu menirukan, lalu gerak mekanik, dan terakhir yaitu ada gerak kompleks. Yang selanjutnya yaitu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran oleh para pendidik di lembaganya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini itu harus tergambar konsep apa yang ingin dikembangkan pada ranah yang mana dan pada jenjang apa. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran inilah yang dipedomani dalam proses belajar, mengajar, dan juga yang dipedomani dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran. Nah, hubungan antara rencana pelaksanaan pembelajaran itu dengan proses dan evaluasi itu dapat digambarkan seperti rancangan pembelajaran, lalu ada proses pembelajaran, lalu yang ke sampingnya yaitu ada evaluasi. Nah, sebenarnya hubungan ketiga aspek di atas itu tidaklah sederhana seperti yang digambarkan dengan bagan tersebut. Nah, oleh Taylor dinyatakan bahwa hasil evaluasi memberi masukan pada kualitas proses pembelajaran dan kualitas tujuan yang telah dicapai. Nah, dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara ketiga aspek tersebut. Nah, jadi pada bagan 7.1 disempurnakan oleh Taylor menjadi seperti bagan 7.2. 7.3, maaf. Lalu secara sederhana pada bagan 7.3 itu dapat dibaca bahwa setiap tujuan atau indikator pembelajaran memiliki proses pembelajaran tertentu dan mempunyai alat ukur tertentu. Nah, setelah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut selesai, perlu diadakan penilaian apakah benar-benar tujuan yang sudah dicapai itu. Kalau hasilnya baik, berarti prosesnya sudah baik dan juga tujuannya itu pembelajarannya sudah dicapai. Selanjutnya, peserta didik dapat meneruskan pembelajarannya. Kemudian di dalam penilaian dilihat hasilnya dan selanjutnya sampai pada jumlah kompetensi terakhir pada jam terakhir. Jika sebaliknya terjadi beberapa atau sejumlah kompetensi tersebut itu hampir seluruh peserta didik hasil evaluasinya kurang baik, itu berarti bisa jadi proses pembelajarannya kurang baik atau kurang tepat. Dan juga dengan demikian, guru harus mengulangi proses pembelajaran dengan metode yang lebih tepat. Kemungkinan proses pembelajarannya sudah tepat, namun hasil evaluasi yang kurang baik tersebut bukan disebabkan oleh metode, tetapi kompetensinya terlalu tinggi. Artinya sebelum kompetensinya tersebut diajarkan, ada tujuan yang lebih rendah atau prasyarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini berarti proses pembelajaran diulangi dengan berpedoman pada kompetensi yang lebih rendah atau yang menjadi prasyarat. Proses penyempurnaan hasil evaluasi atau proses peningkatan daya serap seperti inilah yang bisa disebut sebagai evaluasi proses atau bisa disebut juga dengan evaluasi formatif. Nah, lalu pada tabel 7.1 di bawah ini menggambarkan pertemuan 1 jam pembelajaran yang diakhiri dengan evaluasi formatif. Nah, pada tabel 7.1 itu secara sederhana dapat dibaca dalam 1 jam pertemuan. Yang pertama yaitu telah diajarkan 6 tujuan esensial. Yang kedua ada 4 dari 6 tujuan tersebut sudah dikuasai oleh hampir semua peserta didik, jadi prosesnya sudah baik. Nah, tujuannya juga tercapai. Dan juga ada 2 tujuan yaitu nomor 2 dan nomor 3. Hampir seluruh peserta didik itu belum menguasainya. Untuk mengatasi masalah ini, lebih dahulu harus dicari penyebabnya. Apakah metodenya kurang tepat, tujuannya terlalu tinggi, atau masalah lain seperti lingkungan. Setelah diketahui penyebabnya, pembelajaran diulangi dengan memperhatikan penyebab tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2 mengenai evaluasi proses belajar IPA di SD. Nah, yang pertama yaitu tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD.
Nah, di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tercantum bahwa tujuan mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SD itu adalah yang pertama yaitu memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Dan juga yang selanjutnya ada mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda saat terjadinya kejadian di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga mandiri. Selanjutnya ada mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yaitu mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan kegunaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari ketujuh tujuan mata pembelajaran IPA dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional telah dijabarkan pada pembelajaran IPA di SD mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 5. Selanjutnya ada pengertian evaluasi proses belajar IPA. Nah, aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD meliputi 3 ranah dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu ada kognitif, efektif, dan juga psikomotor. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru. Nah, untuk mengetahui sejauh mana nih ketiga ranah tersebut telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, jadi guru harus mengukurnya dan menentukan hasil pengukurannya. Nah, evaluasi proses sebagaimana disampaikan pada kegiatan belajar 1 tadi bermaksud untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran ini membawa pengaruh pada peserta didiknya. Nah, dan juga seberapa jauh peserta didik ini dapat menguasai apa yang dibelajarkan, baik mengenai materi pembelajaran, nilai dan sikap yang tersirat di dalam materi itu, serta kemampuan keterampilan yang telah dicapai pada waktu menemukan konsep IPA tersebut. Lalu selanjutnya ada alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Nah, untuk menentukan keberhasilan suatu proses memerlukan alat ukur. Nah, seharusnya alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang baku agar hasil pengukurannya dapat dipercayai. Nah, alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan terdiri dari alat evaluasi untuk mengukur kognitif, alat evaluasi untuk mengukur hasil kualitas hati nurani, dan alat evaluasi untuk mengukur kemampuan keterampilan. Yang pertama yaitu ada alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pembelajaran dapat ditentukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tes tersebut bentuknya objektif atau bentuk uraian. Nah, untuk memilih mana nih di antara kedua bentuk ini yang paling cocok untuk digunakan saat tergantung pada berbagai hal di antaranya waktu yang tersedia misalnya, atau proses berpikir yang diukur sifat materi yang akan ditanyakan dan banyaknya peserta didik dalam satu kelas. Contohnya, seorang guru IPA kelas 4 pada caturwulan pertama baru saja menyelesaikan 70 menit dari jatah waktu mengajar yang harusnya yaitu lamanya 80 menit. Nah, guru tersebut memutuskan bahwa 10 menit terakhirnya digunakan untuk mengerjakan tes mengenai evaluasi proses pembelajaran. Nah, bentuk pertanyaan ini adalah objektif, yaitu guru melengkapi pilihan yang jumlah pertanyaannya itu 8 butir. Atau juga bisa
Contoh yang kedua, nah guru IPA kelas 4 pada catur bulan pertama mendapat jatah waktu 3 pertemuan setiap minggu. Nah, jadi tiap pertemuan lamanya 2 kali 40 menit. Nah, kebiasaan guru ini adalah setiap 35 menit digunakan untuk pembelajaran dan 5 menit berikutnya dipindahkan untuk mengukur penguasaan peserta didik mengenai apa yang telah dibicarakan pada waktu 35 menit sebelumnya. Nah, guru menyediakan 4 butir tes objektif melengkapi pilihan untuk dijawab peserta didik. Begitu. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, itu dapat dilakukan walaupun masing-masing contoh ada kekurangannya dan ada juga kebaikannya. Karena singkatnya waktu bertanya, biasanya untuk pertanyaan yang digunakan adalah jawaban singkat dalam pertanyaan lisan. Sedangkan untuk pertanyaan tertulis boleh dengan melengkapi pilihan atau berbentuk tes objektif yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Nah, dalam kegiatan belajar 1 telah ditemukan bahwa ketiga ranah menurut taksonomi Bloom masing-masing adalah jenjang yang harus dilakukan untuk mencapai jenjang tertinggi. Pengembangan efektif dimulai dari jenjang terendah, yaitu dapat menerima suatu sikap hidup, misalnya disiplin diperlukan dalam hidup dan kehidupan. Contoh operasional adalah disiplin diperlakukan dalam lalu lintas. Nah, selama proses pembelajaran, latihan tentang ranah efektif ini terus-menerus dilaksanakan agar latihan ini pada suatu saat memberi hasil yang baik, maka guru perlu mengembangkan alat evaluasi untuk mengamati sikap hidup peserta didik. Contohnya yaitu upaya melatih peserta didik memiliki disiplin adalah dengan mengamati atau observasi apakah mereka tepat waktu dalam hal berikut. Yang pertama, datang ke sekolah itu tepat waktu, yaitu membayar SPP, mengikuti upacara sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, yaitu mengerjakan tugas praktikum, mengerjakan kebun sekolah atau gotong royong, mengerjakan sholat pada waktunya, terus menepati janji dan juga mengembalikan pinjaman yang waktu yang dijanjikan dan sebagainya. Nah, sekitar 9 indikasi di atas dapat diterapkan pada setiap peserta didik, akan diperoleh hasilnya bahwa belum semua peserta didik melakukan ke-9 indikator tersebut. Kalau ada yang melaksanakannya, belum tentu juga semua melaksanakannya dengan kualitas yang sama. Selanjutnya yaitu alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Nah, seperti pada proses pembelajaran kognitif dan efektif, juga proses pembelajaran keterampilan pada dasarnya juga sama, yaitu melatih agar peserta didiknya terampil menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, melalui demonstrasi, percobaan, kunjungan lapangan, dan sebagainya, pembelajaran IPA ini melatih peserta didik menggunakan tangan, indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga indera pengecap dan indera pencium, serta peraba, tapi tidak terlalu banyak melatih kaki. Nah, pada bagian ini akan dibicarakan jenis keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA sehingga guru dapat memusatkan latihannya pada keterampilan tersebut pada waktu guru melatih demonstrasi ataupun peserta didik melakukan percobaan. Nah, yang pertama yaitu keterampilan menggunakan tangan. Nah, pada pendidikan IPA melatih peserta didik keterampilan menggunakan tangannya dengan menggunakan bermacam-macam alat. Nah, alat IPA yang harus dipegang seperti menggunakan macam-macam alat. Alat IPA yang harus dipegang seperti memegang gelas minum. Alat tidak memiliki keterampilan khusus, tetapi ada alat yang harus dipegang dengan teknik tertentu. Harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ataupun tidak kotor atau terganggu atau merusak ketetapan oleh tangan yang memegang.
Seperti contoh pada gambar alat 7.1, 7.2, dan 7.3 di sini. Nah, gelas beker pada gambar 7.1, cara memegangnya dan menggunakan mudah dan sederhana. Bisa digunakan sebagai wadah untuk zat cair seperti air, larutan, minyak, alkohol, ataupun tempat untuk air raksa. Nah, kalau digunakan gelas beker tersebut dipegang seperti memegang gelas minum. Jadi dengan cara melatihkan beker tersebut di atas telapak tangan ataupun memegang dinding gelas dengan 2 jari. Nah, lalu bedanya dengan gelas minum adalah karena cairan akan dituangkan dan ke dalam beker ke tempat lain. Harus diupayakan cairan keluar dari bibir yang sengaja dibuat. Nah, jadi cairan tidak sembarangan keluar seperti pada gelas minum. Dengan kata lain, memegang dan menggunakan gelas beker ini ada caranya, dan supaya terampil menggunakannya harus ada latihannya. Nah, lalu yang sampingnya yaitu ada gambar termometer. Nah, termometer pada gambar 7.2 ini dipegang dengan 2 jari kanan, yaitu ibu jari dan telunjuk seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, tempat memegangnya di tengah termometer, jangan di bagian bawah, yaitu pada tempat berkumpulnya air raksa. Kenapa? Nah, sering juga termometer ini harus dimasukkan ke dalam sumber gelas atau karet seperti yang dicontohkan pada dalam gambar 7.4. Yang perlu mendapat perhatian dalam bagaimana caranya termometer masuk dalam sumbat tanpa patah dan aman dari kecelakaan. Dapat terjadi terutama bagi mereka yang kurang terampil. Termometer tidak dapat dimasukkan dalam gabus atau ada yang dapat memasukkan tetapi termometer patah serta diiringi dengan kecelakaan, yaitu tangan atau bagian lain dari tubuh terluka. Nah, pekerjaan dengan menggunakan termometer memerlukan keterampilan yang lebih rumit daripada menggunakan gelas beker. Untuk memperoleh keterampilan memerlukan latihan dan bimbingan. Lalu anak timbangan pada gambar 7.3. Nah, terbuat dari logam, beratnya 5 mg, jadi kecil dan tipis. Anak timbangan semacam ini diperlukan dalam percobaan. Kadang-kadang ada anak timbangan yang lebih ringan dari 5 mg. Misalnya 3 mg, 2 mg, dan 1 mg. Untuk menggunakannya, pada waktu menimbang tidak dapat langsung dipegang karena sukar memegangnya karena kecil. Tambahan pula kalau langsung dipegang akan membawa pengaruh pada berat anak timbangan tersebut. Yang kedua ada keterampilan menggunakan indera penglihatan. Nah, observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang sering dilakukan dalam proses pembelajaran IPA. Hasil pengamatan yang tepat hanya diperoleh dengan cara melihat yang sudah baku. Contohnya, pada gambar 7.4, terdapat percobaan yang mengukur suhu air yang baru saja dipanaskan. Untuk mengetahui dengan tepat berapa suhu air tersebut, si pembaca harus meletakkan matanya sama tinggi dengan permukaan air raksa dalam termometer. Kalau mata lebih rendah atau lebih tinggi, hasil pembacaan akan keliru. Pengamatan berarti tidak tepat. Untuk pengamatan semacam ini diperlukan latihan. Lalu warna memegang peranan dalam proses pembelajaran. Misalnya warna putih adalah gabungan dari bermacam-macam warna. Terjadi tepung pada proses fotosintesis dibuktikan dengan adanya warna biru oleh amilum dengan larutan yodium warna merah jambu, menentukan titik netral dari suatu larutan asam setelah ditambahkan basa. Bila mana kelebihan basa setengah tetes saja, titik netral sudah dilewati. Artinya larutan
bersifat basah, dan lain-lain percobaan memerlukan keterampilan mata dan untuk mengamatinya. Nah, pada penentuan titik netralisasi ini sebenarnya sudah bergabung dua jenis keterampilan, yaitu keterampilan tangan untuk meneteskan dengan berhati-hati sehingga tepat pada titik netralisasi, dan keterampilan mata untuk melihat warna jambonnya atau warna merah jambunya. Nah, sering juga terjadi warna merah jambu ini muncul persis pada waktu basa menetes, namun beberapa detik kemudian warna itu hilang. Lalu dengan hati-hati tambahkan tetesan berikutnya dan seterusnya sampai pada titik netral. Lalu yang ketiga ada keterampilan menggunakan indera pengecap. Nah, dalam proses pembelajaran IPA di SD, indera pengecap ini tidak sering digunakan mengingat dengan cara mengecap membawa resiko pada kesehatan. Bukankah banyak di antara bahan-bahan dalam percobaan dapat membawa pengaruh negatif pada kesehatan? Nah, jadi yang dilatihkan di SD ini untuk mengecap rasa manis, rasa pahit, rasa asin, asam adalah bagian-bagian tertentu dari lidah. Namun di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, indera pengecap ini banyak dilatih. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan menggunakan indera pencium. Nah, merasakan bau dalam proses pendidikan IPA di SD lebih banyak dilatihkan daripada mengecap rasa. Nah, bau yang bermacam-macam di alam adalah peristiwa IPA. Melalui bau yang tercium, peserta didik dapat mengenal bahan karena banyak di antara bahan tersebut memiliki bau khas. Contohnya, coba kenali bau cuka yang digunakan ibu di dapur. Lalu juga, pernahkah Anda menghisap bau tape? Nah, samakah baunya dengan asam cuka? Atau juga kenalkan Anda dengan belerang, yaitu zat padat yang berwarna kuning. Adakah baunya yang khas? Ya, begitulah contohnya. Selanjutnya yaitu cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Nah, telah diuraikan bahwa untuk menilai proses pembelajaran yang berkenaan dengan ranah kognitif digunakan alat ukur berbentuk tes objektif dan atau tes berbentuk uraian objektif. Dengan menggunakan kedua bentuk ini dapat diketahui melalui materi yang telah dan belum dikuasai, begitu juga dapat diketahui jenjang berpikir yang sudah atau belum dikuasai. Sedangkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran IPA dan segi efektif dan keterampilan digunakan pedoman observasi. Nah, ini adalah cara-cara menyusun alat evaluasi tersebut. Cara menyusun alat evaluasi untuk mengukur keterampilan kognitif selama proses pembelajaran. Nah, dalam inti evaluasi proses IPA ini kan nggak cukup dinilai dari hasil tes saja. Ada 3 ranah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada ranah kognitif, efektif, dan juga psikomotor. Nah, untuk ranah kognitif ini kan pengetahuan siswa ini alat dan objektif atau uraian. Contoh untuk contoh pertanyaan bentuk uraian tertulis ini seperti yang dicontohkan, meminta waktu baik dalam menjawab maupun dalam memeriksa. Nah, oleh karena itu pertanyaan di atas dapat dibuat dalam bentuk tes objektif. Misalnya, udara adalah campuran gas ... A. Nitrogen, helium, karbon dioksida, dan natrium. B. Oksigen, uap air, helium, dan alkohol. C. Uap air, helium, nitrogen, dan oksigen. Dan D. Alkohol, oksigen, metana, dan amonia. Nah, itu adalah contoh uraian atau tes objektif mengenai ranah kognitif. Lalu untuk ranah psikomotorik. Untuk ranah psikomotorik ini, percobaan di atas mencantumkan 5 kemampuan psikomotorik yang dapat dikembangkan melalui kegiatan. Nah, kemampuan pertama bagaimana tertulis di atas. Menelungkupkan gelas pada lilin yang sedang dibakar dan terapung di atas air. Kemampuan keterampilan pertama ini dapat
dapat dirinci menjadi berbagai keterampilan, misalnya memilih alat dan bahan yang diperlukan, seperti memilih lilin yang cocok untuk ditutup dalam gelas, memilih bejana, tempat air, memilih tempat tumpuan untuk gelas yang ditelungkupkan, memiliki tempat lilin yang harus diterapungkan di atas air. Lalu bagaimana caranya menyalakan lilin, lalu cara meletakkan batang penyangga gelas, cara menuangkan air ke dalam bejana, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin, cara memberi tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan, membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan, menyimpan kembali bahan dan alat yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu ranah efektif. Nah, pada ranah efektif ini sikap ilmiah. Artinya alatnya format observasi. Contohnya tenggang rasa, teliti, dan juga kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu cara menyusun alat evaluasi proses. Nah, untuk kognitif, pakai tes objektif atau uraian. Tujuannya lihat kualitas pembelajaran. Kalau hasilnya jelek, ya sama saja proses pembelajaran harus diulang dengan metode lain. Contohnya ya soal C1. Ingat yang saya bacakan tadi. Nah, untuk psikomotor yaitu pakai format observasi di bagian 7.1 untuk menilai keterampilan saat percobaan menentukan volume oksigen di udara. Seperti yang saya bacakan yang saya bacakan tadi, yaitu menentukan volume oksigen di udara, seperti yang cara menyalakan lilin begitu. Lalu untuk ranah efektif yaitu pakai format observasi 7.2 untuk menilai sikap, contohnya tenggang rasa, toleransi. 4 indikator tenggang rasanya yaitu ada yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri, mau menerima pendapat orang lain, tidak mudah tersinggung, dan juga bersedia menjalin persahabatan tanpa pamrih. Dan terakhir yaitu kegiatan belajar 3 mengenai evaluasi hasil belajar IPA di SD. Yang pertama yaitu tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif. Nah, dalam evaluasi ranah kognitif, analisis soal Eptanas IPA yang telah dimuat di salah satu harian di Jakarta, yaitu ada contoh soal Eptanas IPA SD di buku dengan jumlah soal 50 butir, bentuk objektif, isian, jawaban dengan perbandingan 35:10:5, dan juga materi biologi, fisika, antariksa dengan perbandingan 20:19:11. Nah, cara proses berpikirnya yaitu mempunyai ada C1 ingatan dan C2 yaitu pemahaman dengan perbandingan 42:8. Nah, lalu untuk kritik terhadap soal Eptanas ini yaitu yang pertama ada lingkup materinya kurang sesuai karena bantuan dan tanah nggak ditanya, padahal penting buat SD kelas 3-6. Lalu proses berpikirnya rendah, 84% soal C1 ingatan, 16% C2 pemahaman. Nggak ada C3 ke atas. Nah, jadi padahal tujuan IPA di SD itu siswa bisa terampin konsep dan selesaikan masalahnya sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga ada validitasnya rendah karena materinya enggak seimbang dan kebanyakannya soal ingatan. Lalu yang keempat ada konstruksi soalnya kurang baik. Jadi pilihan jawabannya nggak homogen. Contohnya kayak populasi tikus meningkat karena turunnya populasi A, tanaman padi, B, belalang,
C. Ular, D. Serangga. A. Tanaman, B. sampai D-nya adalah hewan. Nah, jadi juga banyak soal ukur konsepnya sama. Contoh, soal nomor 1, 2, 3-nya semua tentang letak matahari, bulan, dan bumi. Dan juga nggak efisien, kata air teh ditulis berulang di semua opsi. Nah, lalu yang selanjutnya ada evaluasi hasil belajar ranah psikomotorik. Nah, jadi evaluasi ranah psikomotorik ini dinilai lewat observasi langsung saat siswa praktikum. Nah, contoh indikator di format observasi 7.3 dengan judul kegiatan memindahkan cairan dari satu bejana ke bejana. Yaitu yang pertama ada cara memegang kedua bejananya. Lalu ketelitiannya menuangkan hampir enggak ada yang terbuang. Lalu untuk kecepatan mengerjakan tugasnya dan juga hasil akhirnya yang baik. Nah, bedanya proses versus hasilnya, yaitu kalau evaluasi proses diamati detail banget cara pegang bejananya, perlu corong atau enggak, dan juga lancar enggaknya air. Nah, lalu untuk evaluasi hasil itu nggak perlu sedetail itu karena siswa udah terlatih fokus ke 4 poin di atas. Nah, untuk evaluasi ranah efektif atau sikap tenggang rasa ini diukur pakai skala Likert dengan pernyataan. Contohnya, saya lebih senang berteman dengan siswa yang pandai. Nah, pilihan jawabannya ada sangat setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Nah, cara scoringnya, pernyataan positif sangat setuju diberi poin 4, setuju diberi poin 3, tidak setuju diberi poin 2, dan juga sangat tidak setuju diberi poin 1. Nah, untuk pernyataan negatifnya skornya dibalik, yaitu sangat setujunya 1, setujunya 2, tidak setujunya 3, dan sangat tidak setujunya 4. Begitu. Nah, kalau ada 16 butir positif semua, skor maksimalnya ada 64. Di evaluasi hasil belajar IPA SD itu nggak boleh asal bikin soal. Harus ada kisi-kisinya biar valid dan seimbang. Nah, soal kognitif jangan cuma ingatan, harus naik ke pemahaman dan penerapan. Terus keterampilan dan sikap siswa juga wajib dinilai pakai observasi, bukan cuma tes tulis. Tujuannya biar kita tahu siswa benar paham, terampil, dan punya sikap ilmiah atau tidak. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai modul 7, mengenai evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Demikian saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.